Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam tema DIY atau do it by yourself. Kali ini kita akan membahas mengenai cara memasang cermin agar awet tahan lama. Apakah Anda pernah mengalami cermin yang Anda pasang lapisan silvernya berubah warna menjadi hitam? Kadang-kadang orang menyebutnya jamur karena bentuknya ngeflek-flek seperti jamur. Penyebab utamanya itu adalah karena kita masangnya hampir nempel langsung ke tembok, dimana tembok itu banyak mengandung semen ya. Semen itu utamanya bersifat alkalin dan juga pasti banyak dari pasir itu banyak sulfur, dimana sulfur itu sangat sensitif dengan silver dan itu bisa bereaksi dengan cepat merubah warna menjadi hitam. Langkah pertama adalah kita memasang cermin diberi jarak dengan tembok menggunakan plywood atau kayu. Nah, kadang-kadang tembok juga basah. Dan basah itu bisa merembes ke plywoodnya. Agar plywoodnya tidak terlalu cepat rembes kalau temboknya basah, plywoodnya kita lapisin dengan plastik atau selotip guys, sehingga dia bisa mengurangi rembesannya. Agar plywoodnya irit juga, kita tidak perlu menggunakan plywood seukuran cermin yang kita pasang guys. Cukup ya sekitar lebar 10 atau 12 cm. Yang satu kita pasang di cermin, yang satu kita pasang di tembok, dimana salah satu sisinya itu kita belah dua atau membentuk sudut 45 derajat. Saat memasang kita harus pastikan pemasangannya rata guys, bisa menggunakan water pass atau pakai selang air ya. Tuh kalau tukang-tukang tuh paham lah buat mengukur ini. Hanya ini karena saya masangin cerminnya tidak terlalu lebar, cukup saya ukur dari lantai saja ketinggiannya. Kita memasang kayu penahan dua sisi guys, satu yang ada di atas, yang satu di bawah. Harusnya sih yang di bawah juga agak lebar juga, tapi karena yang di bawah itu hanya sekedar nahan kalau jatuh atau geser kanan kiri, jadi yang di bawah itu cukup kecil juga sebenarnya bisa guys. Sehingga kita waktu pasang yang di bawah agar tidak ngegantung, kita lebihkan 1-2 mili dari jarak sesungguhnya. Jadi misalkan kita ukur harusnya 78 ya, kita jadikan 78,2. Jadi yang di bawah itu tidak full nempel persis, hanya di atas yang nempel atau masuk persis. Dalam mengebor tembok, karena kita pasang di kamar guys, jangan lupa kita pasang kantong plastik ya di bawah lubang, sehingga saat mengebor debunya sebagian besar jatuh ke dalam plastik. Kayu yang di tembok sebenarnya bisa kita langsung pakukan ke tembok, tapi karena kita inginnya bisa dibongkar pasang ya, maka kita pakai paku visor guys. Jadi supaya misalkan nanti dipindah itu lubangnya bisa tinggal kita tutup pakai kompon, sehingga temboknya tetap kelihatan bagus guys. Skrup yang kita pasang ke kayu harus dipastikan dia masuk ke dalam ya guys, jangan sampai nongol, karena kalau sampai nongol dia akan merusak cat pada cermin. Jika temboknya sangat basah atau lembab, sebaiknya kepala skrupnya setelah dipasang kita tutup dengan silen guys.
supaya saat korosi tidak mengganggu cat cermin. Setelah dipasang, kita tinggal letakkan aja ke kayu yang tembok itu, yang sudut 45 dari salah satu sisi kayunya akan saling bertemu guys. Nah, setelah kita pasang, kita harus cek sudah kokoh atau belum. Oh, gantungnya terlalu banyak, kita cek salah di mananya. Oh, ternyata setelah dicek di bawahnya kurang terlalu ngegantung ya. Ternyata waktu di visor itu visornya nyasar, tidak masuk ke lubang tapi ke atas lubangnya. Nah, kita perbaiki ulang posisinya. Itulah keuntungannya kalau kita pakai skrup dibandingkan kita paku. Setelah dipasang, kita harus lihat juga apakah rata kanan atau rata kirinya seimbang atau tidak. Kadang-kadang tiang pintu itu agak miring. Nah, biar bagus ya kita harus seimbangkan. Misalkan kurang miring dikit gitu, kita bisa pasang semacam guntingan lembaran plastik kecil di atas kayunya guys, atau bekas kertas kalender meja beberapa lapis, sesuaikan dengan tingkat kerataannya supaya terlihat bagus. Hasilnya cermin seperti mengambang di dekat tembok guys, karena tidak ada ganjelnya. Lalu untuk yang kedua, agar awet juga, itu membersihkan cerminnya itu juga kita nggak boleh semprot-semprot air ya. Airnya itu nanti pakai sabun. Sebaiknya itu lapnya yang kita basahkan, baru kita lap ke cerminnya. Atau misalkan ada kotoran agak keras, kita bisa menggunakan cutter yang tajam ya untuk mengerok kotorannya itu. Hindarinlah air-air untuk membersihkan cermin.